Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua ada di rumah Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah dengan tubuh yang sehat. Kita dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita dapat mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dengan berdoa bersama-sama. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat ada di rumah Tuhan. Kami boleh mendapat kesempatan kembali untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, baik melalui praise and worship, firman Tuhan yang disampaikan oleh paduan suara, KKP, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara pada kami semua, sehingga iman kami boleh makin kuat dalam Tuhan. Kami boleh makin mengenal siapa Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh merasakan suasana sorga di dalam ibadah ini. Dan kami boleh pulang dengan penuh sukacita untuk membesarkan nama Tuhan melalui hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan antar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya mau lihat tangannya. Lambaikan tangannya, shalom, shalom semua. Kita mau bersyukur untuk hal-hal kecil yang Tuhan kasih. Kalau kita ada di tempat ini, hari ini, Tuhan sudah kasih anugerah yang terbesar buat kita. Amin. Kita mau bersyukur untuk hal-hal kecil, jangan hal besar aja. Hal-hal kecil mau kita syukuri. Karena itu kita mau jabat tangan. Kita kasih tangan kita katakan Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus kekuatan kita. Meskipun musuh di depan
kekuatan kita, maka kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Yes. Wah. Wah. Ya. Bersamamu kami lebih dari pemenang. Amin. Ya Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih Kita lebih dari pemenang. sekali lagi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih say Dari pemenang. haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panji Amin Tuhan. Yesus Raja segala raja. Kau Raja. Haleluya. Bangkitlah. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Mari kita rasakan sukacita surga pagi ini. Amin. Kita lebih dari pemenang bersama Yesus. Haleluya. Lebih. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa yang di pihak kita? Siapa yang di pihak kita? Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita angkat tangan kita. Say, Haleluya. yes. Kibarkan Kibarkan panji-panji kemenangan kita. Amin. segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Yes. Oh Tuhan. Kibarkanlah panjinya. Kibarkan panji-panji. Oh Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Bangkitlah. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang besar. Kuasa-Mu Tuhan. Oh. Yes. Oh. Bersyukur Tuhan. Oh. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Kita lebih. Yes. Haleluya. Tuhan. Kibarkanlah panjinya. Yes Tuhan. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara semua. Sambil kita relax sedikit karena setelah nyanyi-nyanyi tadi
Saya mau sharing. Minggu lalu saya flu berat, bersin. Sehingga saya WA istri, dia bilang, saya pengen ke Bandung tapi saya sakit. Oh ya, saya usahanya di Subang ya. Jadi tiap minggu saya pulang pergi Bandung. Tapi saya pengen ke Bandung, saya bilang. Cuman janganlah, nanti nepak ke anak-anak. Akhirnya selama beberapa hari saya di Subang. Anak-anak juga video call dan segala macam. Tapi nggak bisa mengobati kerinduan saya sama anak-anak, sama istri saya gitu. Akhirnya tibalah waktu dan saatnya saya ke Bandung Jumat kemarin. Kami bertemu, ngobrol, ketawa-ketawa, tiba-tiba si sulung cerita, teman saya gini Pi, yuk cerita, kami ketawa lagi, si bungsu cerita. Saudara, tiba-tiba di tengah cerita yang begitu menyenangkan, saya bersyukur sama Tuhan. Saya terdiam beberapa detik. Dari kemarin saya nggak pulang, ternyata yang saya rindukan tuh ini. Saya ingin ketemu sama anak-anak, saya ingin ngobrol, bukan by phone, tapi kita ketemu, kita berpelukan, kita bergandengan tangan. Saya ketemu sama dia. Ada momen-momen di mana seorang anak ngadu sama ayahnya, cerita. Ayah juga cerita sama anaknya. Saya nggak tahu berapa lama kita di sini udah nggak cerita sama Tuhan. Saya nggak tahu udah berapa lama kita nggak merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Tapi ketika saya menyadari itu, saya langsung menyadari bahwa hubungan kita sama Tuhan adalah hubungan yang begitu intim, begitu dekat. Mari saudara, waktu yang mungkin sebentar ini, ya 8-10 menit, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berhubungan sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, kita cerita. Kalau seringnya saya flashback, udah gak terhitung lagi kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup saya. Saya flashback, Tuhan Kau begitu baik, Kau begitu sayang sama saya. Kau meluputkan semua, Kau memberkati sampai sekarang ini. Hal-hal kecil seperti itu membuat saya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Mari saudara. Saya bukan cerita soal keluarga saya, cuma saya mau analogikan sebagai sebuah keluarga. Kita ketemu sama Tuhan, kita ngobrol, mungkin waktunya gak lama. Mari saudara, kita saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau merenungkan setiap kasih-Nya. Biarlah pujian kita manis. Manis buat Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan. Tidak peduli suara kami bagaimana Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi selagi ku ada. Inilah yang Amin, jemaat Tuhan. Nyanyi buat Tuhan kita. Amin. nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka.
Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Tuhan yang sangat manis dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, Yes, Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. selagi kami ada Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Yes, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka yang maha tinggi, yang maha mulia. Kau Yesus Tuhan kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Untuk kebaikan-Mu Yesus. Yes. Amin Tuhan. Lebih sungguh lagi, katakan inilah yang ku renungkan. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka. Mari ambil waktu menyembah Tuhan. Mari ambil waktu sembah Dia. Dia Allah yang layak untuk disembah. Sembah Tuhan. Menyembah-Mu. I worship You, God. I worship You. Yes, Almighty God. Dia Allah yang layak. Kau kekuatan, Kau gunung batuku Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku meninggikan. Yes, Tuhan. inilah yang ku renungkan. Mari sembah Tuhan, kita nyanyikan kebaikan-Nya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Yes, Tuhan. Dan Oh, Jesus. ku
yang luar biasa. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah kehidupan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah semua ini manis didengar oleh Engkau Tuhan di surga. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Thank you. Terima kasih ya Bapak untuk setiap waktu yang boleh kami pakai untuk menyembah-Mu. Sekarang kami ingin memberikan setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Biarlah yang mengelolanya, Kau berikan hikmat akabodi untuk mengelolanya dengan sebaik mungkin demi kemuliaan nama Tuhan. Yang Kau persiapkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur, amin. Silakan duduk.
Shalom, selamat pagi saudara dan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, maka mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus untuk jam ini. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memperkenankan kami semua untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan berikan cuaca yang baik, keamanan di sekitar kita sehingga kami semua boleh beribadah dengan tenang. Sebelum firman Tuhan diberitakan, kami mohon kuasa Roh Kudus berada di tengah-tengah kami, kuasa Roh Kudus yang akan menerangkan arti daripada firman Tuhan yang akan disampaikan, terutama tentang hubungan keluarga, ayah, ibu, dan anak. Tuhan juga urapi hamba-Mu supaya dengan urapan Roh Kudus, hamba-Mu juga boleh menyampaikan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Saudara, tema pada pagi hari ini adalah tentang nilai-nilai yang harus dibangun dalam keluarga Kristen. Memang bulan September adalah pokoknya khotbahnya semua tentang keluarga Kristen. Ayatnya memang banyak panjang saudara, tapi tidak kita akan baca bersama-sama. Ayatnya terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 dan dari Efesus 6 ayat 1 sampai 34. Kita tidak akan baca bersama-sama. Nah, Efesus 5 ayat 22 sampai 33 yaitu rahasia hidup suami istri. Di dalam saya dikatakan wujud kasih suami terhadap istri. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah suami dulu ya. Tugasnya apa? Tugas daripada suami adalah apa yang diharuskan terhadap istrinya. Dan wujud kasih suami kepada istri itu bukan hanya menyediakan kebutuhan jasmani, tetapi juga memimpin dan membimbing istrinya dalam kehidupan mereka agar taat kepada Tuhan. Jadi suami-suami membimbing istrinya untuk taat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Slide bentar. Ya, di dalam perikop di dalam Efesus pasal 5 dan Efesus pasal 6, kita akan belajar perkembangan sebuah keluarga Kristen. Kita akan belajar bagaimana perkembangan sebuah keluarga Kristen dimulai dari pernikahan sehingga membentuk sebuah keluarga. Jadi keluarga itu biasanya ayah, ibu, dan anak-anak. Kita akan belajar di dalam bagian ini apa saja kehendak hikmat dan hikmat Allah untuk setiap keluarga Kristen. Jadi kita akan belajar mulai dari dibentuknya keluarga sejak mulai pernikahan ayah dan ibu, kemudian juga untuk anak-anaknya. Nah, di dalam hal ini ternyata ada tanggung jawab untuk peran suami dan istri. Ada tanggung jawab untuk peran suami istri. Peran istri terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 22, sedangkan peran suami
di dalam pasal Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-25. Saudara-saudara, ketika kita memasuki pernikahan, itu berarti kita juga sedang membangun hubungan dengan keluarga lain. Jadi kita kalau membentuk sebuah pernikahan bukan hanya sekedar hubungan suami dan istri. Tapi kita juga harus berhubungan dengan keluarga besar dari suami, juga berhubungan besar dengan keluarga besar dari istri, dan kemudian juga di gereja ini kita menjadi keluarga besar di dalam Tuhan. Ya. Karena itu, karena kita bertemu lebih banyak orang, maka ada kesempatan khusus untuk kita untuk memberitakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23 ada tanggung jawab yang merata antara peran di dalam sebuah keluarga. Untuk istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ini adalah kehendak Allah dari sejak awal. Kemudian untuk suami harus mengasihi istri mereka sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan mengorbankan dirinya. Jadi semua suami juga, para suami harus rela mengasihi istrinya dengan cara rela berkorban seperti Kristus. Kenapa demikian? Sebab ketika Kristus memikirkan jemaatnya, maka suami pun rela berkorban karena memikirkan apa yang baik untuk istrinya. Sehingga dengan cara demikian suami sedang melakukan kehendak Allah. Slide berikutnya, ada tugas dan tanggung jawab seorang anak. Jadi tadi suami dan istri, sekarang anak-anak dan orang tua. Ya. Di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 9, di dalam ayat ini kita belajar bagian yang lain dari keluarga, yaitu anak-anak. Anak mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri, yaitu untuk mematuhi orang tuanya. Jadi anak harus patuh kepada orang tuanya. Itu adalah firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Ada manfaat sementara, tetapi ada juga manfaat spiritual yang bersifat kekal. Manfaat sementara yaitu agar anak panjang umur dan bahagia di bumi. Saudara-saudara yang punya anak, perhatikan, kalau anak-anak itu menghormati orang tuanya, mentaati orang tuanya, maka janji Tuhan, anak itu akan panjang umur dan bahagia di bumi. Ya, bahagia di bumi. Tetapi ada ayah yang terlalu disiplin dan tegas kepada anaknya. Ada juga ayah yang terlalu mengasihi dan memanjakan anaknya. Saudara pilih mana? Ayah disiplin atau ayah terlalu mengasihi anak? Mana yang penting? Dua-duanya penting ya. Disiplin juga penting, mengasihi juga penting. Jadi dua-dua ini diperlukan keseimbangan. Sehingga apa yang dilakukan seorang ayah adalah mengasihi dan menceritakan kasih Allah di dalam kehidupan keluarga ini. Dan tugas seorang anak adalah taat dan mengasihi kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya akan ceritakan sebuah ilustrasi hubungan ayah dan anaknya. Ada sebuah keluarga yang punya anak 3 laki-laki. Ketiga anak itu sebelum berangkat ayahnya bilang, kamu nanti kalau di sekolah,
ada teman kamu yang menawarkan permen, jangan diterima ya. Padahal permen kesukaan anak-anak ya. Tetapi ayah ini bilang, kamu nanti di sekolah kalau ada teman yang menawarkan permen, jangan diterima. Benar aja. Setelah tiba di sekolah, anak-anak itu ditawari permen oleh teman-temannya. Anak yang pertama pada waktu ditawarin permen oleh temannya, dia menolak dan berkata, saya tidak mau permen karena saya taat. Dan kalau saya tidak taat, saya takut dimarahin oleh ayah. Jadi dia takut sama ayahnya. Anak yang kedua ketika ditawari permen, dia juga menolak. Dan dia kata, saya tidak mau permen itu, saya taat. Karena kalau tidak taat, maka ayah saya pasti tidak akan, ayah saya, kalau saya taat, ayah saya akan memberikan hadiah pada saya. Jadi taatnya yang pertama itu takut, yang kedua itu karena ingin hadiah. Nah, anak yang ketiga waktu ditawari permen oleh temannya, dia menolak dan berkata, saya tidak perlu permen itu. Saya taat karena saya tidak mau mengecewakan ayah saya. Beda ya yang ketiga ini. Yang ke satu takut, yang kedua juga tidak boleh, takut dimarahin. Yang kedua takut tidak akan diberi hadiah. Sedangkan yang ketiga karena tidak mau membuat ayahnya jadi marah atau kecewa. Nah saudara-saudara, sebetulnya bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Apakah sama seperti anak yang pertama karena takut kalau tidak taat dihukum oleh Tuhan? Mungkin berupa sakit, kegagalan di dalam usaha, kecelakaan, lalu lintas dan sebagainya. Sedangkan anak yang kedua, dia ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Beberapa dari orang-orang Kristen salah sikapnya, ya. Mereka mau, di sini tidak ada ya. Mereka mau melayani Tuhan karena mengharapkan dikasih hadiah, berkat. Jadi kalau ternyata di dalam kehidupannya tidak ada hadiah, tidak ada berkat, malah ada penyakit, ngambek, tidak mau ke gereja lagi, ya. Tetapi sikap daripada anak yang ketiga itu yang paling penting. Dia mau mentaati perintah ayahnya untuk tidak makan permen, bukan karena takut, bukan karena takut tidak dikasih hadiah, tetapi karena dia mengasihi ayahnya. Jadi dia menurut karena dia mengasihi ayahnya. Ada cerita lain lagi saudara tentang hubungan suami, ayah dan anak. Suatu malam atau pada suatu hari ada seorang anak kecil berdoa sebelum tidur. Ia berdoa dengan suara yang keras sebelum tidur nih ya. Jadi di kamar tidur. Dia berdoa dengan keras, dia berkata, Tuhan Yesus, tolong kasih aku sepeda baru yang warnanya merah. Ada belnya dan bannya besar. Itu dia lakukan dengan berteriak di kamar tidurnya. Nah ayahnya yang sedang lewat mendengar dan berkata, Nak, Tuhan Yesus bisa dengar kok. Kamu kalau berdoa pelan-pelan juga dia bisa dengar. Tidak usah berteriak-teriak. Lalu si anak ini menjawab dengan polosnya,
aku tahu ya, tapi nenek tidur di kamar sebelah saya. Barangkali dia bantu doain saya kepada Tuhan supaya saya mendapatkan hadiah itu. Nah, ayahnya tertawa dan dia berkata, "Nak, doa memang untuk Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa, dia selalu tahu apa yang terbaik bukan buat kita, bukan cuma apa yang kita mau. Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk kita, bukan apa yang kita mau." Ya, itu adalah nasihat yang sangat penting. Dari kisah ini kita belajar bahwa anak itu punya iman yang polos. Polos ya, dia bilang teriak-teriak nggak boleh. Alasannya apa? Nenek tidur, nanti terganggu. Iya, tapi nenek bisa bantu aku supaya Tuhan dengar doaku. Itu polos sekali ya. Dan di dalam kedudukan ayah sebagai kepala keluarga, itu penting untuk menerangkan dengan kasih dan sabar, bukan dimarahin. Ya. Hubungan ayah dan anak Kristen bukan hanya soal bercanda, tapi juga membimbing anak mengenal Allah. Slide yang terakhir adalah kesimpulan. Di situ dikatakan, lakukan tugas sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak dengan baik. Sehingga kalau kita melakukan tugas kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai suami, kita akan menjadi saksi yang hidup di dalam dunia ini bahwa anak-anak Tuhan melakukan perintah Tuhan dengan sungguh hati. Di dalam Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi contoh tadi, anak yang ketiga, dia mengasihi Tuhan, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin hadiah, tapi dia mengasihi Tuhan sehingga ia mentaati firman Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang akan disampaikan di dalam slide berikut. Tapi karena ini terlalu kecil, nanti waktu pulang saudara-saudara bisa minta fotokopi yang disediakan oleh pengurus. Nanti waktu pulang setelah selesai ibadah ini. Ya. Di sini dibahas tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang suami. Yang pertama, jadilah imam dalam keluarga. Itu adalah firman Tuhan, imam dalam keluarga. Ya. Tugas imam sebelum mempersembahkan korban atau bersyafaat adalah imam harus mendengar doa umatnya. Juga harus mendengar pengakuan dosa umatnya. Jadi sebagai imam, kita semua, terutama para suami, harus mendengarkan pasangan kita tanpa memberikan pendapat. Itu yang dilakukan oleh para imam. Yang kedua, tidak perlu di foto ya, karena nanti saudara pulang akan dapat berkas ini. Ya, kedua, kita harus mempercayai dan menghargai pasangan. Suami harus percaya dan menghargai pasangan. Jangan dianggap sebagai PRT. Tahu ya PRT? Kadang-kadang istri itu dianggap dan diperlakukan sebagai PRT. Tapi sebetulnya firman Tuhan jangan. Karena mereka adalah pasangan. Harus dihargai. Jangan sebagai PRT. Yang ketiga, para suami harus terus bersamanya saat
istri sedang emosi. Pasangan atau istri mencari pengertian bukan solusi. Jadi kalau istri sedang emosi, lagi marah-marah misalnya, harus didengarkan. Bukan dikasih solusi, karena kadang-kadang solusinya tidak tepat. Yang ketiga, ini yang lumayan nasihat buat kita semua, buat saya juga. Yaitu kita harus meneruskan masa pacaran. Saudara-saudara sebelum menikah kita semua kan pacaran dulu ya, supaya saling kenal sifat-sifat dari suami dan istri. Jadi harus tetap pacaran meskipun sudah menikah lama, sudah menikah kalau saya dan Bapak Gembala sudah menikah 52 tahun. Tapi kita tetap mempertahankan masa pacaran. Ya. Kita harus tetap belajar bersikap romantis. Nah, romantis itu biasanya orang pacaran ya. Tetapi sebagai suami istri, nasihat firman Tuhan, kita harus tetap romantis walaupun sudah menikah cukup lama. Yang kelima, lakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Lakukan sesuatu yang menyenangkan istrinya. Ya. Hal-hal kecil harus diperhatikan. Misalnya kita harus memperhatikan bahwa rambut istrinya baru dipotong. Jangan masa bodoh. Kita kasih komentar. Wah, lebih cantik setelah rambutnya dipotong seperti itu ya. Atau bila istrinya memakai baju baru dipakai. Kadang-kadang para lelaki atau perempuan juga kadang-kadang tidak memperhatikan bahwa pasangannya hari itu pakai baju baru. Malah yang memuji biasanya teman sekantor atau teman segereja, baju kamu baru ya. Tetapi suami atau istri tidak memperhatikan hal itu. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian yang keenam adalah para lelaki harus menghargai setiap kesempatan yang Anda buat bersamanya. Kalau sudah janji nanti malam, ini kan hari Minggu ya. Nanti malam yuk kita makan yuk. Di restoran Queen misalnya. Wah senang kan istrinya ya. Tapi ternyata dibatalin tiba-tiba. Alasannya apa? Aduh aku mau dijemput sama temanku. Aku mau jalan-jalan ke Lembang misalnya. Ya, itu kan berarti tidak menghargai kesempatan untuk para suami dan para istri untuk bisa bersama-sama. Harus menghargai kesempatan itu. Kemudian yang ketujuh, suami harus mendorong dan memberi jalan supaya para istri mencapai tujuan dan mencari arti hidupnya. Ini penting saudara-saudara, supaya para istri tahu bahwa dia hidup bersama dengan seorang suami, tapi tujuannya apa? Apa arti hidupnya? Bukan saudara-saudara, bukan seperti itu. Yang harus dilakukan para suami adalah menerangkan kepada para istri bahwa keluarga Kristen ada tujuan di dalam hidupnya, yaitu melayani Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Dan juga bahwa hidupnya berarti. Kalau dia setia melayani Tuhan, maka Tuhan menghargai apa yang dilakukan sebagai pelayan Tuhan. Jadi si istri akan merasa bahwa hidupnya itu berarti, tidak sia-sia. Tidak pada waktu pulang ke surga, tidak bawa apa-apa. Memang tidak bawa apa-apa. Tetapi apakah selama hidupnya dia melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian yang ke-8 adalah
para suami harus mencari tahu apa yang ia sukai dan lakukanlah berdua dengannya. Tadi dikatakan masih berpacaran, ya. Kalau berpacaran pasti tahu, oh istri saya sukanya makan lotek misalnya, lotek yang asli, yang di mana itu jalan apa? Ya, lotek asli yang terkenal ya, itu mahal ya. Nah suami harus tahu, oh kesukaan istri saya adalah lotek yang asli. Jalan Pasir Koja ya kalau nggak salah, ya pokoknya tempat itu. Di mana? Hah? Kalipah Apo, oh ya Kalipah Apo. Ya, suami harus tahu bahwa istrinya itu suka sekali dengan lotek Kalipah Apo. Dan harus tahu suami bahwa si istri itu sukanya lotek di Kalipah Apo, bukan babi panggang. Kalau babi panggang itu berbahaya karena banyak kolesterolnya. Kalau lotek sehat, ya sehat. Karena cuma terdiri dari sayur dan sedikit bumbu. Lalu yang ke-9, para suami harus rela atau bersedia untuk mengatakan maaf. Maaf. Kalau salah satu atau menurut suami salah, terus tidak mau minta maaf pada istri. Jadi harus bersedia berkata maaf. Maaf itu mahal harganya ya. Nggak mau gengsi. Nggak mau minta maaf. Aku kan nggak salah. Padahal salah. Ya seperti itu. Kemudian nasihat yang kedua supaya para suami jangan, kalau tadi harus, sekarang jangan. Jangan melakukan yang pertama, tidur dalam keadaan marah dengan pasangan. Saudara kalau marah bisa tidur enggak? Ada yang bisa malah ngorok ya tidurnya. Tetapi firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 berkata, apabila engkau marah, janganlah berbuat dosa. Jagalah supaya sebelum matahari terbenam, amarahmu sudah padam. Itu nasihat Tuhan, benar ya? Kalau kita marah malah kita nggak bisa tidur. Orang yang dimarahin juga tidak bisa tidur. Tapi kata Tuhan, ampuni, jangan lakukan. Ampuni, jangan marah. Supaya dua-duanya bisa enak tidur. Ya, seperti itu. Kemudian hal yang kedua yang jangan dilakukan oleh para suami adalah memberi nasihat dan solusi. Jika pasangan meminta, jikalau para istri meminta suami untuk mendengarkannya. Saudara lagi kehel gitu ya, jangan ikut ke bawah emosi, tapi dikasih nasihat. Jangan dikasih solusi, karena belum tentu solusinya benar. Jadi lebih baik menjaga dan memberi nasihat dan mendengarkan. Biasanya kalau sudah unek-uneknya dikeluarkan, biasanya apa saudara? Lega. Nggak pengen muntah lagi ya. Tidak kehel, tidak kesel. Jadi itu yang harus dilakukan supaya para suami mendengarkan keluhan para istri. Jangan mengambil solusi yang tidak penting atau malah salah. Kemudian yang jangan dilakukan oleh para suami yaitu menyingkirkan pasangan saat para suami butuh pemecahan masalah. Ya. Sebab apa saudara? Suami dan istri itu harus kompak. Jadi kalau ada masalah di suami, jangan cuma disimpan sendiri, dipikirkan sendiri, lebih baik minta tolong kepada istri. Karena tidak jarang istri bisa memberikan nasihat yang benar.
sehingga masalahnya bisa diselesaikan. Dan sebenarnya saudara, istri atau perempuan itu senang kalau dilibatkan di dalam masalah. Daripada suaminya marah-marah, masalahnya tidak beres, tapi istri sedia mendengarkan apa yang dialami oleh para suami. Hal yang keempat yaitu mengkritik pasangan, terutama penampilannya. Tadi sudah dikatakan kalau punya baju baru dikritik malahan. Wah itu jangan saudara. Kamu mah gak pantas pakai baju itu. Kamu mah harusnya pakai baju ini. Jangan saudara. Suami jangan melakukan hal itu. Karena yang paling tahu baju yang paling tepat untuk dirinya adalah dia sendiri. Ya. Kemudian hal yang kelima adalah membentak seolah-olah suami adalah ayahnya. Saya percaya di sini tidak ada suami yang suka membentak istrinya. Kalau ada lapor sama Tuhan ya. Jangan lapor sama saya. Jangan membentak istrinya. Sepertinya dia anaknya. Kalau anak juga tidak boleh dibentak. Apalagi kalau istri tidak boleh dibentak. Ya. Kemudian hal yang keenam adalah menelan perkataannya mentah-mentah. Ketika perempuan kecewa dan berkata, kamu tidak pernah mendengarkan saya. Padahal maksudnya saat para suami tidak mendengarkan, perempuan berbicara dengan menggunakan bahasa perasaan, itu tidak baik. Ya. Jangan menelan perkataan istri mentah-mentah. Jadi tidak boleh mentah, jadi harus dimasak dulu. Ya, seperti itu. Ya, ini hal yang terpenting dan banyak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, bukan cuma di gereja sini, yaitu melupakan hari ulang tahun. Atau melupakan hari perkawinan. Atau hari-hari yang lain yang menurut istri penting. Saudara masih ingat enggak? Saudara menikah tanggal berapa, tahun berapa? Ingat? Ingat, puji Tuhan. Barangkali juga ada yang lupa, mesti cari dulu catatannya. Kapan ya? Tidak boleh. Ya. Kemudian kita berpindah kepada perempuan atau istri. Apa yang harus dilakukan oleh perempuan atau istri? Yang pertama harus menghormati pasangan atau suami saudara. Hargai apa yang dilakukan oleh suami saudara. Misalnya hasilnya, gajinya sedikit, tidak seberapa. Jangan menyepelekan suami. Tetapi harus tetap menghargai pasangan saudara. Ya, suami saudara. Karena itu perintah Tuhan di dalam kitab Efesus tadi harus menghargai suami seperti menghargai, memberikan penghargaan kepada Kristus. Kemudian para istri harus berhenti mengomel. Saya yakin di sini tidak ada istri yang suka mengomel ya. Kalau ada ingatkan jangan mengomel karena Tuhan tidak suka. Daripada mengomel, lebih baik apa saudara? Bernyanyi. Ya. Kalau nyanyi suaminya dengar, senang hatinya. Atau berdoa, itu lebih menyenangkan hati suami. Kemudian hal yang ketiga yaitu memberikan pasangan atau suami waktu untuk sendirian.
Jangan terus direcokin, jangan kemana-mana harus berdua saja. Biarkan dia punya waktu sendirian, waktu pribadi. Mungkin suami saudara senang baca buku. Biarkan, kasih waktu. Itu adalah waktu yang perlu untuk dia menambah pengetahuan, menambah ilmu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, katakan kepada suami saudara apa yang saudara inginkan, apa yang saudara rasakan, dan apa yang ada di dalam hati saudara. Jangan menganggap, suami saya mah tahu segala sesuatu. Dia tahu apa keinginan saya, dia tahu apa yang saya rasakan, dia tahu apa yang menyedihkan hati saya. Tidak boleh begitu saudara. Karena suami saudara bukan orang yang maha tahu. Ya, jadi harus cerita, harus dikatakan. Kalau Tuhan pasti tahu walaupun kita tidak berkata atau menceritakan masalah kita. Tetapi Tuhan tahu sedalam-dalamnya isi hati kita. Yang berikutnya, mari para ibu menerima dengan lembut ketika pasangan mengatakan tidak atau jangan. Percayalah itu yang terbaik. Jadi jangan dipaksakan kehendaknya. Kalau para istri berkata jangan Pak, nanti gini. Dia paksakan, oh tidak boleh. Jangan Pak, jangan melakukan ini. Wah kamu mah sok tahu. Tidak boleh saudara. Tidak boleh. Kemudian kalau tadi apa yang harus dilakukan oleh para istri, yang kemudian adalah apa yang tidak boleh atau jangan dilakukan. Para istri tidak boleh menuntut suaminya untuk berubah. Ya. Suami harus dihargai sebagaimana ia adanya. Terutama jangan mengubah hal-hal baginya bukan masalah. Jadi suami itu punya kebiasaan tersendiri yang sudah puluhan tahun sejak dia kecil diajarin sama mamahnya harus begini. Kemudian waktu menikah dengan saudara semuanya diatur. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Harus berubah, gak bisa saudara. Pasti saudara tahu bahwa tidak mudah mengubah kebiasaan seorang suami yang sudah dilakukan berpuluh tahun sejak dia masih kecil. Pengennya berubah, pengennya sama dengan saya. Oh gak bisa saudara. Dia punya kebiasaan sendiri asal kebiasaan itu tidak mengganggu atau merusak rumah tangga kita. Ya. Yang berikutnya yang tidak boleh dilakukan oleh para istri adalah kita harus berani atau mau mengorbankan perasaan demi menjaga hubungan baik. Ya, kadang-kadang kita harus tahan. Saya tahan, saya tidak mengomel kepada suami saya. Ya. Tetapi apa yang harus dilakukan saudara? Melepaskan pengampunan. Ya. Seorang istri yang bijaksana, dia mau melepaskan pengampunan atau mengampuni suaminya yang berbuat salah. Tuhan Yesus berkata, kalau di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau ada yang salah, kita harus mau mengampuni karena Tuhan juga bilang, kita manusia berdosa. Tetapi kalau kita mengaku, maka Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Kemudian jangan memarahi suami seolah-olah ia anak kecil. Ya, anak kecil, kamu entong gitu. Marah. Padahal dia udah tua, udah besar.
itu kan marah seperti ke anak kecil. Jangan saudara. Mending bicara baik-baik, menegur dengan bahasa yang lemah lembut. Pak, jangan gitu atuh. Kamu kan sudah gede, ya seperti itu. Ya. Kemudian hal yang penting lagi adalah membandingkan suami saudara dengan orang yang terkenal. Ah, papa mah nggak kayak si itu tuh bintang film yang terkenal tuh, Rafli Ahmad misalnya. Pengen suaminya seperti Rafli Ahmad padahal kan kelakuannya tidak benar. Ya, dalam arti dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Jadi jangan dibanding-bandingin. Ya, dibanding-bandingin. Suami pengen cakep kayak bintang film ini. Suami pengen pintar, punya kedudukan seperti menteri itu dan sebagainya. Tidak boleh, saudara. Kalau memang mereka atau suami saudara ada kekurangan, beri nasihat, beri usul. Dan ini yang penting adalah jangan pelit. Pelit itu pedit ya. Dengan siapa saudara? Dengan ipar, adik suami, atau orang tua suami. Mungkin suatu waktu suami memberikan uang 10 juta misalnya kepada adiknya. Wah marah, kok kasih duit 10 juta sama adik ipar? Kan dia juga udah punya banyak uang. Misalnya seperti itu, jangan ya saudara. Jangan pelit. Ya. Sebab Tuhan mengajar kita untuk memberi dengan sukacita kepada keluarga yang membutuhkan. Malah kalau saudara pelit sebagai istri, kalau suami pelit, suami justru akan merahasiakan keadaan keuangannya. Dia rahasia, dia punya untung misalnya atau ada orang yang memberi hadiah 10 juta. Ah, mendingan gak usah bilang sama suami, sama istri. Kalau istri tahu saya kasih kepada adik ipar, pasti dia marah. Mendingan gak usah bilang. Diam-diam tapi dia kasih. Seperti itu ya, saudara-saudara. Jadi ternyata di dalam kehidupan kita yang penting adalah hubungan suami istri. Yang penting adalah kasih. Kasih itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Baik kasih antara suami dan istri, istri dan suami, istri suami dengan keluarga besarnya, apalagi dengan anak-anak, mantu, cucu. Harus kita mempertahankan kasih yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang terkenal. Mari para singer ikut. Kita akan menyanyi tentang kasih. Ya, silakan. Boleh ditampilkan di depan? Ya, kita nyanyikan. Kasih pasti lemah lembut. Kita nyanyikan dan berdiri. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ulangi lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan.
berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan nasihat atau mengajar kami tentang kasih-Mu. Kasih yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan kepada dunia ini sehingga Tuhan rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Sehingga kami tidak mendapatkan hukuman yang kekal, bahkan mendapatkan hidup yang kekal. Ajar kami Tuhan tentang kasih-Mu, kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau mengasihi, kasih yang selalu kami dambakan, dan sumber dari kasih kami adalah kasih Tuhan. Kasih yang besar, kasih yang tiada batasnya. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kami minta supaya Engkau mengajar kami untuk selalu bertambah-tambah di dalam kasih kami. Baik kasih kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, terutama kasih kami kepada Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami dengarkan dan kami nyanyikan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua untuk melakukan peran kami sebagai istri, sebagai suami atau sebagai anak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan kami di dalam dunia ini, di kota Bandung, terutama di dalam keluarga besar Gereja Rehoboth. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, dalam bulan September sampai November 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul 3G. Seri ini akan membantu kita memahami beberapa fenomena sosial yang sedang terjadi di Indonesia. Seri ini akan dibagi di dalam 3 pertemuan. Seri pertama dengan judul Godaan, Kamis 18 September 2025. Seri ini akan menolong kita memahami sejauh mana orang Kristen boleh menjadi kaya. Seri kedua, Gengsi, Kamis 16 Oktober 2025. Seri ini akan menolong kita memahami sejauh mana boleh berbelanja. Seri ketiga, Gaya, Kamis 20 November 2025. Seri ini akan menolong kita memahami sejauh mana orang Kristen boleh menunjukkan keberhasilan serta lifestyle-nya. Di era ketika kekayaan sering dijadikan ukuran kesuksesan sehingga muncul fenomena crazy rich atau orang super kaya, fenomena ini menimbulkan pertanyaan di antara orang Kristen tentang sejauh mana sebenarnya orang Kristen boleh menjadi kaya. Biblical Night pada bulan September akan membahas tentang godaan. Pertemuan ini diadakan pada hari Kamis 18 September 2025 pukul 19 sampai 20.30 melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Ya. Kedua, mungkin ada saudara yang baru pertama kali hadir. Saudara bisa angkat tangan? Ada saudara? Ya, kalau tidak ada, kita tetap berdoa supaya kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan
Mungkin ada teman-teman kita boleh bertanya tentang hidup kita dan kita boleh menjadi saksi yang hidup kepada mereka dan mereka boleh mengenal Tuhan dan mereka boleh percaya Tuhan dan diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ada Biblical Night ya. Biblical Night. Mari saudara kita belajar bersama-sama. Itu salah satu yang dipersiapkan oleh gereja supaya kita bisa makin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita, percaya kita, dan pengetahuan tentang firman Tuhan. Kita berdoa saudara, bulan ini ada baptisan air. Ada baptisan air. Kita berdoa supaya saudara-saudara kita yang sudah mengambil keputusan untuk menerima baptisan air menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia dalam Tuhan dan juga mereka menjadi anak Tuhan yang mau melayani Tuhan. Mari saudara kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, baik melalui pujian, praise and worship, baik melalui pujian dari KKP dan juga melalui dari hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar pada kami supaya kami boleh makin hari makin mengenal siapa Allah yang kami sembah. Sehingga iman kami boleh makin bertambah-tambah dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami selalu memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu yang akan kami kerjakan pada minggu yang akan datang. Dari usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom saudara, dalam bulan September sampai November 2025, Biblical Night memiliki seri baru yang berjudul 3G.
Seri ini akan membantu kita memahami beberapa fenomena sosial yang sedang terjadi di Indonesia. Seri ini akan dibagi di dalam 3 pertemuan. Seri pertama dengan judul Godaan, Kamis 18 September 2025. Seri ini akan menolong kita memahami sejauh mana orang Kristen boleh menjadi kaya. Seri kedua, Gengsi, Kamis 16 Oktober 2025. Seri ini akan menolong kita memahami sejauh mana boleh berbelanja. Seri ketiga, Gaya, Kamis 20 November 2025. Seri ini akan menolong kita memahami sejauh mana orang Kristen boleh menunjukkan keberhasilan serta lifestyle-nya. Di era ketika kekayaan sering dijadikan ukuran kesuksesan sehingga muncul fenomena crazy rich atau orang super kaya, fenomena ini menimbulkan pertanyaan di antara orang Kristen tentang sejauh mana sebenarnya orang Kristen boleh menjadi kaya. Biblical Night pada bulan September akan membahas tentang godaan. Pertemuan ini diadakan pada hari Kamis 18 September 2025 pukul 19 sampai 20.30 melalui Zoom meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.